Selamat pagi, ketemu lagi dengan kita channel YouTube Bang Dery Tutorial. Hari ini kita akan membagikan tips bagaimana cara mengatasi Oppo R5, R8106 ataupun R8107. Seperti ini kita tutorialkan bagaimana cara mengatasinya kalau misalnya dia tidak bisa mengecas ataupun tidak bisa mengecas, ataupun juga misalnya kartu SIM tidak bisa terbaca karena rusak konektor casnya, mungkin konektor SIM cardnya. Jadi langsung saja kita tutorialkan bagaimana cara mengatasinya supaya Oppo R5 ini bisa berfungsi kembali kalau misalnya tidak bisa dicas. Bagaimana cara mengatasinya? Cukup kita ganti konektor casnya saja seperti itu. Dengan modal yang pertama kayaknya obeng saja, kemudian ini ada tambahan karakter ataupun lem untuk mengelem komponen di plastiknya nih. Ini seperti ini. Kita gunakan lem ini. Lem ini kita di online bisa sekitar 10.000. Untuk konektor casnya mungkin di bawah 50.000, jadi bisa kita perbaiki sendiri. Kemudian satu lagi, kalau misalnya perlu kita lakukan solder seperti itu, kita beli solder yang murah saja, mungkin yang sekitar 15.000. Untuk timah kita bisa beli yang 10.000 saja seperti itu. Bisa dibeli di toko listrik ataupun kayaknya toko listrik ada semua, ataupun di ATK itu kayaknya ada juga solder. Jadi bisa kita beli solder yang pertama yang harga 15 ribuan saja, kemudian timah solder yang harga 10 ribuan saja. Kemudian konektor cas ini kita beli yang di bawah 50.000 seperti itu. Jadi tidak sampai 100.000 kita bisa perbaiki handphone kita sendiri. Langsung saja kita tutorialkan. Yang pertama ada plastiknya, ini kita lepas dulu. Ini karena ini lem saja, kita congkel saja menggunakan karter. Ini itu saja untuk alatnya nih, guna karter untuk melepas plastik ini yang bagian bawah penutupnya, supaya kita bisa membuka untuk baut-bautnya ini. Jadi teman-teman kalau misalnya susah bukanya, ada di playlist servis Oppo cara bongkar kopor Oppo R5 seperti itu. Ini juga begitu. Ini kita tutorial sekali lewat saja seperti itu. Setelah semua buka, kita bisa angkat ini saja. Kemudian ini ada tutup, tadi lupa nih, ada tutup seperti ini. Kita buka saja karena ini sistem lem saja, congkel sedikit-sedikit saja seperti ini. Kemudian SIM card ini lepas dulu. Nah, lepas dulu. Kemudian ini bagian bawah, karena kita fokus bagian bawah, bagian atas tidak perlu kita buka bautnya. Kita buka bagian bawah ini saja. Ini ada baut-baut lagi, kita buka. Ini sudah buka, ini berbarengan dengan ini tadi, kita buka. Ini kita buka, sudah angkat, dan kita lepas ini tadi, baru kita angkat kopornya nih. Koper ini kita buka dulu tadi. Kemudian bisa kita langsung lihat di sini ada konektor cas ini, fokus seperti ini saja. Konektor cas. Ini konektor cas ini alatnya fleksibelnya ini menjadi satu antara konektor cas, mic, kemudian SIM card seperti itu. Untuk dudukan SIM card, jadi 3 macam alat di satu fleksibel. Ini bautnya tadi sudah kita lepas, ini sudah kita lepas. Setelah lepas kita bisa angkat seperti ini. Ini masih bagus, cuman kita pengen tutorial saja supaya teman-teman bisa perbaiki handphone sendiri, terutama jenis Oppo R5 ini. Mungkin karena Oppo R5 ini sudah support untuk fast charging atau VOOC seperti itu. Ini 20 watt, sudah RAM 2 GB, mungkin LTE seperti itu. Mungkin masih banyak yang pakai, baterai mungkin cukup awet karena dia sudah 2000 mAh seperti itu. Kemudian kita angkat sedikit. Nah, ini baut tadi sudah kita lepas, ada baut tadi 1, 2. Kemudian bisa kita langsung angkat seperti ini. Ini kita lepas dulu untuk antena, gunakan karter. Nah, kita congkel saja di dekat kabelnya. Nah, ini seperti ini. Ini sudah kita lepas untuk antenanya. Ini sudah kita lepas untuk antenanya ini. Ini setelah lepas, kita bisa melihat di sini ada fleksibel cas. Kemudian ini ada antena, ada mic seperti itu. Untuk melepasnya ini kita hanya bantuan lem panas saja seperti itu. Ataupun kalau misalnya ini rusak, bisa kita copot saja. Kemudian ini getar, pertama untuk solder tadi ini kita harus getarnya ini kita harus pasang. Kalau misalnya tidak kita pasang bisa, tapi tidak ada getar seperti itu. Ini fungsi solder, dan ini tadi untuk nyolder kabel merah dan biru ini untuk memasang kembali soldernya ini
getarnya nih, yang bulatnya adalah getar ataupun vibratornya. Jadi kalau misalnya tidak kita pasang, otomatis handphone kita tidak ada getar seperti itu, hanya dering saja. Jadi bisa kita pasang tanpa solder, tidak perlu kita pasang ini, handphone masih tetap hidup tapi getarnya saja yang tidak berfungsi seperti itu. Nah ini kita copot saja, ini juga kita congkel. Kalau misalnya kita mau pasang, kita copot, kita solderkan untuk ini, sesuaikan warnanya. Kalau merah di sebelah kiri, kalau biru sebelah kanan seperti itu. Ini bisa kita copot saja seperti ini. Nah, untuk detailnya nanti kita bisa cek di online. Ini kita ketik saja di Google konektor cas Oppo seperti itu. Ini kita cek dulu di nah ini. Inilah alatnya. Kalau misalnya kita ketik di online USB cas SIM card konektor, jadi seperti itu. Oppo R5 R8107 nih, kita tulis R8106 itu sama USB charging flexible connector cas plug-in. Ini sama nih, USB cas dan SIM card. Jadi di sini ada konektor cas. Nah, ini konektor cas. Kemudian ini ada mic-nya. Kemudian ini adalah untuk SIM card-nya. Jadi dia sudah 3 fungsi. Kemudian di sini tidak ada. Kalau misalnya kita beli baru untuk vibratornya yang bulat ini, kita pindahin yang aslinya, kita solderkan ke sini seperti itu. Ini alatnya. Untuk mengangkat ini kita copot saja, lepas, tusuk saja menggunakan karter, karena ini masih baru jadi tidak perlu kita angkat. Ini kalau bentuk asli yang kita mau ganti ini saja nih. Jadi kalau misalnya ketik saja konektor cas Oppo R5 8107 sama 8106 itu sama. Ini nah alatnya. Jadi kalau misalnya ini kita tinggal pasang saja. Ini getar bisa kita pindahkan, yang aslinya ini kita solderkan ke sini. Kalau misalnya tidak mau, tidak ada solder, misalnya mau hidup saja, tidak ada getar, ini tidak masalah, tidak kita pasang, cuman adalah getarnya saja yang tidak berfungsi seperti itu. Ini alatnya. Untuk harga coba kita cek di Shopee untuk harganya. Nah, ini harga sudah keluar sekitar 32.000 belum termasuk ongkos kirim, jadi sekitar 50.000 lah itu kalau misalnya kita tambahin ongkos kirim seperti itu. Cari saja yang gratis. Kalau misalnya di Shopee cari buka akun baru, kayaknya ada bebas ongkir seperti itu, jadi bisa kita siasati seperti itu. Ini fungsinya ada 3 fungsi. Yang pertama untuk ngecas. Kalau misalnya tidak ngecas, ini juga yang kita ganti. Kalau mic-nya yang rusak itu pada saat panggilan normal, panggilan biasa suara, orang tidak bisa mendengar. Nah ini mic-nya yang kuning ini. Kalau misalnya tidak bisa berfungsi, ini juga yang kita ganti. Ataupun misalnya SIM card-nya itu tidak terbaca, jadi sinyal tidak ada, disilang, ini juga yang kita ganti. Jadi 3 fungsi untuk satu alat ini. Jadi 3 kerusakan untuk satu alat ini. Jadi kalau misalnya teman-teman ada kerusakan, tidak bisa mengecas, ini juga yang kita ganti. Kalau misalnya pada saat panggilan biasa, panggilan suara, orang tidak bisa mendengar suara kita, tapi kita mendengar orang tersebut, ini juga yang kita harus ganti, mic-nya ini rusak. Ataupun SIM card sudah kita masukkan tapi tidak bisa terbaca oleh handphone, ini juga yang kita harus ganti. Jadi fungsinya ada 3 macam kegunaan seperti itu. Untuk cara pasangnya mudah. Nah, tinggal kalau misalnya getar, kalau misalnya tidak mau kita pasang karena solder tidak ada, tidak masalah, handphone tetap hidup, tapi getar yang tidak bisa berfungsi. Kemudian pasang mudah, tinggal tempel saja. Kemudian antena kita pasang seperti biasa. Nah, kalau misalnya tidak kita pasang, sinyal tidak ada seperti itu. Jadi harus kita pasang dulu semua. Kemudian di sini ada baut. Ada baut 2 buah yang di bagian cas seperti itu. Ini bisa kita akali untuk ganti konektornya saja. Kemudian kita harus ada solder uap seperti itu untuk melepas konektor yang lamanya ini. Jadi kalau misalnya kita hanya bisa untuk perbaiki sendiri, bukan seorang teknisi handphone, nah saya kira bagusnya kita ganti yang satu set seperti ini. Ini murah, mudah. Kalau misalnya tidak sampai 50.000 kita perbaiki saja sendiri. Untuk alat kita bisa beli di online seperti itu, gampang. Kemudian tidak ada resiko, jadi
tinggal pasang saja, sudah terpasang baut yang 2 buah, kita tutup seperti ini. Nah, ini kita baut lagi yang bagian baut yang bagian luar ini untuk menutup saja sebagai koper belakangnya. Setelah kita anggap sudah selesai, kita pasang ini anggap selesai saja dulu. Ini untuk penutup koper pinggirnya. Ini seperti ini sudah kita anggap selesai saja dulu, soalnya baut masih belum kita ini. Kemudian kita pasang penutup atas. Seperti ini. Kemudian kita baut lagi, misalnya ini bagian atas ini tidak kita bongkar karena ini tidak kita bongkar, bagian bawah kita baut semua. Setelah itu baru kita lem menggunakan lem ini tadi, baru kita tempel seperti itu. Dan tidak ada bisa gunakan lem ibon. Ini lem LCD bisa beli di online barengan dengan penutup SIM card tadi, seperti itu. Kemudian baut juga bagian depan sudah kita anggap selesai seperti ini. Jadi cara untuk penggantian konektor cas ataupun mic tidak bisa baca SIM ataupun suara tidak terkirim untuk Oppo R5 8107 8106 itu mudah sekali. Untuk alat bisa kita beli di online seperti itu. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Jangan lupa subscribe, share, like, dan komennya seperti itu. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa centang loncengnya supaya mengetahui video yang kita upload untuk setiap harinya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Salam sukses.